Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Yanda siapa ini? Yanda Ahmad. Ahmad Kurniadi ya. Yanda Ahmad ini ngajar komputer ya. Jangan lupa Yanda Ahmad belajar komputer. Hari ini Yanda akan memberikan sedikit tambahan materi dari perangkat keras komputer. Ya, sebelum memulai, let we say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan basmalah pelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan semoga anak-anaknya yang ada di sini semua menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Yuk kita mulai. Bismillah. What is hardware? Nah, mungkin kemarin kita lebih fokus ke hardware saja ya. Kalau hardware mungkin anak-anak sudah tahu adalah semua piranti atau perangkat dari sebuah komputer yang sifatnya dapat dilihat secara kasat mata. Bisa diraba secara langsung, dengan kata lain merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata ya. Seperti di sebelah kiri di sini, ini adalah hardware atau perangkat keras komputer. Kita dapat melihat adanya apa ini? CPU ya Indah, CPU ya, CPU atau Central Processing Unit. Di sini ada yang kayak TV mengeluarkan gambar namanya monitor, ada keyboard, ada mouse ya. Ini semua yang di sini namanya hardware atau perangkat keras. Dapat lihat kan? Kalau bentuknya nyata di sini dapat dipegang langsung mouse dan keyboardnya dan memiliki bentuk yang nyata ya. Hardware atau perangkat keras. Diulang sekali lagi, namanya hardware. Apa? Hardware atau perangkat keras ya. Hardware ataupun perangkat keras dapat dilihat, diraba, dan mempunyai bentuk yang nyata. Jelas ya dari hardware ya. Selanjutnya yang kedua adalah software. Software itu adalah perangkat lunak. Ada segala bagian komputer yang tidak mempunyai wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop sehingga komputer atau laptop dapat dioperasikan. Yang Anda contohkan di sebelah kanan di sini ada Aladin ya. Aladin di sini mempunyai hardware seperti halnya komputer ya. Aladin mempunyai kepala yang di sini ada mata, hidung, bibir, telinga, ada badan, pundak, ada lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini namanya hardware-nya Aladin. Nah, software-nya Aladin itu apa sih ya Anda? Kalau software-nya itu adalah roh ya. Roh itu nyawanya. Jadi kalau Aladin sini nggak ada rohnya, berarti Aladinnya meninggal, tidak bisa untuk melakukan kegiatannya sehari-hari ya. Seperti halnya komputer di sini. Jika komputer ini tidak mempunyai software sistem operasi atau software ya, tidak mempunyai software, maka komputer ini tidak dapat digunakan sayang ya. Sini hanya benda mati, tidak dapat digunakan. Tapi kalau adanya software, diinstal software sistem operasi, diinstal software aplikasi, software sistem software kalau SO sistem operasi itu seperti hanya ada Windows, Linux, Windows 7, Windows 8 dan lain sebagainya, banyak sekali ya, Windows XP dan lain sebagainya banyak. Itu namanya sistem operasi. Sedangkan software aplikasi itu yang biasa kalian pakai adanya software game, software untuk menyetel musik, melihat video, melihat gambar dan lain sebagainya. Itu namanya software ya. Jadi dia tidak berbentuk langsung, tapi dia bermanfaat untuk komputer ini bisa digunakan ya. Jadi jika tidak ada software, komputer ini tidak bisa digunakan. Itu namanya adalah software atau perangkat lunak. Kalau hardware perangkat keras, software perangkat lunak. Hardware mempunyai bentuk fisik, software tidak mempunyai bentuk fisik. Hardware dapat dilihat, software tidak dapat dilihat secara kasat mata. Hardware dapat dipegang, software tidak dapat kita pegang secara langsung. Bisanya diinstal. Ya, itu adalah perbedaan hardware dan software. Sekarang yang tidak kalah penting yaitu yang terakhir di sini ada yang namanya brainware.
Brandware atau user itu adalah manusia, yaitu kita-kita atau manusia, orang-orang yang menggunakan komputer. Jika ada hardware atau perangkat keras dan ada software sehingga satu komputer ini sudah terinstal dengan baik, tapi tidak ada brandware, tidak ada kita yang menggunakan, komputer ini juga tidak bisa bermanfaat. Tapi jika ada hardware, software, dan brandware atau kita yang menggunakan brand, otak ya, kita user atau manusia atau orang yang menggunakan kita ini adanya brandware, komputer ini dapat bermanfaat ya. Bisa untuk mengedit video, untuk mengedit gambar, untuk membuat presentasi, untuk mengetik, untuk mendengarkan lagu, melihat video dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Main game yang kalian sukai. Salah satunya contoh yang mudah itu. Ada kalian, ada software, ada hardware, maka komputer ini dapat bekerja dengan baik. Semoga penjelasan hardware, software, dan brandware jelas ya. Ini tambahan materi yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Ada apakah ini? Alat yang digunakan untuk mengetik, berisi tombol-tombol huruf A sampai dengan Z, angkanya 0 sampai dengan 9, dan fungsi khusus. Angka pada keyboard ada angka berapa saja ya Anda? Angkanya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Nggak ada 10 ya. Kalau 10 berarti dipencet 1 dan 0. 11, 1 dan 1, dan selanjutnya. Jumlah angkanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui jumlah angka, Anda kenalkan di depan sini ya. Ini adalah salah satu tipe keyboard ya, salah satu tipe keyboard. Tipe keyboard yang sering kita gunakan di sini adalah yang namanya keyboard. Dilihat di sini, QWERTY. QWERTY, kenapa disebut QWERTY ya Anda? Karena di sini ada H, W, E, R, T, dan Y ya. Maka keyboard ini disebut dengan keyboard QWERTY yang menjadi standar di keyboard-keyboard yang sering kita gunakan pada saat ini ya. Macam keyboard banyak sekali, selain keyboard QWERTY masih banyak tipe keyboard yang lain dengan susunan huruf dan angkanya yang berbeda ya. Tapi untuk kelas 1 cukup tahu kalau ini keyboard QWERTY. Mungkin nanti kalau sudah SMP atau SMA belajar lagi tipe keyboard yang lain ya. Diingat-ingat tipe keyboard ini namanya tipe keyboard apa? Dibaca bersama-sama di sini, QWERTY. QWERTY. Kita ulang sekali lagi, QWERTY. Kita ulang sekali lagi, QWERTY. Terima kasih. Materi tambahan kedua tentang keyboard QWERTY. Selanjutnya yang ketiga, mouse. Mouse di sini bukan materi tambahan ya, tapi Anda ingin menekankan saja. Untuk mouse, aku berbentuk seperti tikus. Aku memiliki dua tombol yang bisa ditekan dan di bagian tengah terdapat tombol putar atau geser. Aku berfungsi untuk mengklik gambar. Fungsi utamanya adalah untuk mengklik. Nah, kita lebih fokus ke dua tombol dan satu tombol putar. Ada 3 tombol ya. Ini adalah tombol klik kanan yang Anda buletin di sini. Tombol klik kiri dan tombol putar. Tombol klik kanan untuk tombol tambahan pilihan serta pengganti enter ya. Ini pengganti enter yang klik kanan. Untuk memilih ya, memilih klik misalnya seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kiri itu untuk menu dan objek pada layar menu, untuk memilih menu. Sedangkan untuk ini memilih atau masuk ke dalam suatu program atau sebagai ganti enter. Sedangkan ini untuk memasukkan ke dalam menu yang klik kiri ya. Sedangkan untuk di sini tombol geser ini untuk menggeser atau mengzoom in atau zoom out, membesarkan dan mengecilkan objek. Fungsi dari tombol geser ini adalah untuk menggeser. Selain menggeser, untuk zoom in atau zoom out, membesar atau mengecilkan gambar. Jadi kalau lagi lihat gambar ya di layar sini, kita pencet lama tik, terus kita pencet tombol gesernya lama tik, terus kita geserkan naik atas, turun bawah, turun bawah.
gambarnya akan menjadi besar kecil besar kecil besar kecil untuk zoom in dan zoom out tuh ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Materi yang keempat yang Yanda tambahkan adanya CD. Untuk CD sudah cukup, tapi di sini Yanda mau fokuskan untuk CD di sini sudah jarang digunakan ya sayang. Sekarang sudah bergeser dan lebih banyak digantikan oleh temannya yang namanya flash disk ya. Fungsinya sama antara CD dan flash disk, yaitu untuk menyimpan data ya. Fungsi dari CD dan flash disk adalah untuk menyimpan data. Flash disk nama lengkapnya adalah USB flash disk atau USB 2.0 flash disk. Biasa disebut dengan flash disk gitu saja ya. Oke, sekiranya cukup dari Yanda, materi tambahan dari Yanda. Alhamdulillah sudah selesai. Let's we say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Yanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, dan materi dari Yanda bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sukses untuk kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih semuanya. Dadah.